wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita sangkutkan dan sandarkan puji dan syukur itu, karena Allah lah yang maha tinggi, Allah maha agung dan perkasa. Doa keselamatan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya yang istiqomah sampai hari kiamat. Selanjutnya mari kita renungkan beberapa penggal ayat Allah dalam surat Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah peringatkan kepadamu wahai anak Adam, janganlah kamu menyembah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada semua umat manusia, kepada anak cucu Adam, supaya jangan mengikuti setan, karena setan itu adalah musuh buyutan. Setan akan melakukan berbagai cara untuk menyesatkan manusia dari jalan kebenaran. Tindakan makar yang dilakukan oleh setan itu paling tidak ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada forum yang berbahagia ini. Di antaranya, pertama, setan berusaha menyesatkan manusia dengan cara was-was. Bisikan kita akan melakukan kesalahan, akan berbuat dosa. Dipastikan itu adalah bisikan yang sengaja ditembuskan oleh setan. Oleh karena demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berlindung kepada Rabb-nya manusia, rajanya manusia, sesembahannya manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari kejahatan khannas, kejahatan setan yang tersembunyi, yang membisikkan ke dalam dada manusia, baik dari bangsa jin ataupun manusia yang sudah menjelma menjadi setan. Kemudian cara lain adalah dengan jalan nisyan. Setan berusaha melupakan kita kepada Allah. Bagaimana supaya Allah itu jangan sampai kita ingat. Kita lupa dengan perintah-perintah Allah, kita lupa dengan larangan-larangan Allah. Paling tidak lupa itu dijadikan sebagai alasan untuk menutupi dosa dan kesalahan yang kita lakukan, untuk menghindari kita dari berbagai tanggung jawab. Ada juga program setan itu untuk menyesatkan kita manusia dengan nama tazyin. Artinya dia rubah warna dosa itu. Dosa itu kita rasakan indah dan manis, yang batil kelihatan hak, yang mungkar bisa jadi ma'ruf, yang maksiat bisa dipandang suci. Karena begitu pandainya setan memutar balikkan dengan keadaan yang sebenarnya. Ada juga dengan cara wa'du, menebarkan janji palsu. Dia berusaha menjanjikan, mengiming-iming kita dengan sesuatu yang menggiurkan. Kita ikuti langkahnya, tapi dipastikan setan tidak akan bisa menepati janji itu. Ada contoh yang pernah disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah riwayat, disebutkan pada masa lalu seorang rahib, seorang ulama besar yang sempat dipengaruhi oleh setan. Ketika itu ada 3 orang pemuda yang mendapat perintah untuk wajib militer pergi ke medan juang. Ketiga orang pemuda ini punya seorang adik perempuan. Kebetulan juga tidak ada sanak famili untuk meninggalkan adik perempuannya ini. Maka dia musyawarah kepada siapa kita titipkan. Teringatlah ada seorang kiai, seorang ulama. Nah, barangkali mudah-mudahan dia bisa memelihara kita ini. Setelah nawaitunya disampaikan, pada awalnya ditolak. Tapi karena begitu tingginya kepercayaan ketiga orang pemuda tadi, akhirnya beliau mengabulkan untuk dititipkan adik perempuan ini bersama rahib tadi. Pendek cerita, setan melihat ini sebuah peluang untuk menggoda rahib tadi. Akhirnya pada awalnya berhari-hari, berminggu-minggu tidak ada komunikasi, dibisikkan oleh setan
supaya didekati perempuan tadi. Pada awalnya dengan jarak jauh, kemudian disuruh mendekati, bahkan terakhir sampai disuruh melakukan perbuatan maksiat. Berulang kali ini dilakukan. Sebagai manusia normal, akhirnya perempuan tadi hamil. Setelah bayi itu lahir, disuruh oleh setan untuk dibunuh. Tidak hanya sekedar bayi, nanti kalau wanita ini memberitahu kepada saudaranya, kamu juga akan kena. Bagaimana? Langsung bunuh juga perempuan tadi. Waktu berlalu, musim berganti, ketiga orang saudaranya pulang, langsung ke tempat adiknya perempuan. Ditanya mana adiknya. Awalnya dia menyampaikan, adikmu seorang wanita taat, tapi dia meninggal dunia. Hadirin sekalian, bapak ibu para pemirsa dimanapun anda berada, ketiga pemuda ini menaruh curiga. Adik yang ditinggalkan dalam kondisi sehat, kecurigaan itu semakin bertambah. Semalam ketika tidur didatangi oleh setan, dan setan menyampaikan. Akhirnya dia gali kubur. Tahu-tahu memang kelihatan satu orang bayi dan adiknya perempuan. Dibawa ke pengadilan. Hukum yang berlaku ketika itu tetap hukum qisas. Pembunuh juga harus dibunuh. Setelah semua berkumpul, begitu akan dilaksanakan eksekusi, setan kembali datang menemui rahib tadi. Tentu aku sekarang sudah akibat mengikuti kemauan aku selama ini, dan tentu engkau ingin selamat dari hukuman ini. Tak seorang pun yang bisa menyelamatkan engkau selain daripada saya, kata setan. Apakah engkau masih bisa menyelamatkan saya dalam kondisi begini? Tentu bisa, tapi tentu harus ada syarat. Kata orang Minang, alu diturut jalan ditempuh. Ya. Ada diisi 5 gur dituang. Bagaimana syaratnya? Saya tidak perlu uang, cuman hanya satu kalimat. Apa itu? Katakanlah saya kafir kepada Allah, kamu akan saya tolong, kata setan. Wa isqala syaitan lil insan ukfur falamma kafara ini baru minka. Ketika setan berkata kepada manusia, kafirlah kamu kepada Allah, tatkala mengatakan dirinya sudah kafir, qala ini baru minka. Setan menjawab, saya berlepas tangan daripada apa yang kamu kerjakan. Jadi janjinya tadi tidak ditepati dan dia berlalu. Si rahib mendapat hukuman mati dan mati di dalam keadaan kafir. Ada lagi dengan cara kaidu, melakukan tipu daya, melakukan kebohongan-kebohongan, dan banyak orang yang tertipu dengan rayuan dan godaan setan ini. Yang lebih berbahaya lagi dengan cara sadun. Dia menghalang-halangi, dia menghambat. Kalau seseorang akan melakukan kebaikan, diusahakan oleh setan itu bagaimana supaya jangan sampai kebaikan itu dilakukan. Diintimidasi, diteror, ditekan, dipersekusi. Kita ingat cerita Nabi Ibrahim ketika akan melakukan penyembelihan terhadap anaknya Ismail. Betapa cara-cara setan menghalang-halangi Ibrahim supaya niat untuk berkorban itu jangan sampai dilaksanakan. Cara lain, setan juga berusaha adawah, menebarkan permusuhan, menebarkan kebencian, sehingga umat manusia ini saling bertengkar, sikut-sikutan, bahkan kadang-kadang sampai terjadi pertengkaran, sampai terjadi peperangan. Dan tentunya dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak lagi diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai terjadi. Lalu apa usaha yang bisa kita lakukan supaya terhindar dari langkah-langkah setan terkutuk ini? Antara lain, udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, secara total. Wala tattabi'u, jangan ikuti langkah-langkah setan itu. Kita menghindar jauh. Ada lagi amalan-amalan praktis yang diajarkan oleh Rasulullah, seperti sering membaca ta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, atau membaca ayat-ayat Al-Quran seperti Al-Mutazain, 2 ayat yang dianjurkan oleh Rasulullah, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, atau ayat kursi, membaca surat Al-Baqarah secara utuh. Atau ketika setan menguasai diri kita, kita berada dalam keadaan emosi, beruduk kepada Rasulullah. Ini cara-cara supaya kita terhindar dari
makar setan itu. Dan selanjutnya tentu kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita baca setiap saat, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang yang dimurkai, apalagi jalan orang yang sesat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.